Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia ya, yang didirikan pada tanggal 3 September tahun 1977 adalah salah satu wadah yang mewadahi ya pemuda-pemuda remaja Masjid Indonesia. Ya salah satu di antaranya adalah di Kalimantan Selatan ini paling maju, kalau kita tuh paling terdahulu majunya kita PRMI itu adalah di bidang LPP, TKA, BK, RMI. Intinya bahwa manajemen pembelajaran di TPA atau TQA ini tujuannya adalah supaya unit-unit kita berjalan dengan lancar, Kita harus atur sebagaimana mestinya. Kalau tadi kita langsung hendak menjelaskan di sini panjang, jadi bacaannya kalau kita lihat banyak sekali tentang manajemen ini tidak bedanya dengan manajemen yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah atau TK-TK yang biasa. Ya, betul Bapak Ibu. Metode adalah salah satu cara atau langkah yang jelas untuk menghasilkan sebuah tujuan. Nah, kemudian metode Iqra itu adalah metode sebuah buku panduan yang memudahkan seseorang belajar Al-Quran dengan cepat dan mudah, mulai dari tahapan yang paling mudah sampai menuju ke tahapan yang komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Izin Bapak Ibu untuk materi pertama yaitu tentang pretest ya Bapak Ibu, langsung saja ya. Sebelumnya kita pretest perkenalan dulu Bapak Ibu. Perkenalan saya kita Bang Bu Ayah. Tahu Aibul Pian Allah sebertaan. Diri kamu duduk, Bo. Diri lah. Oke, naik coba. Nah, tuh Bu, tuh Bu. Nah, itu 5 tahun yang lalu belum kawin, guys. Dan udah kawin ini nanti buat kan. Uyuh mangi besakan parut. Ngaraulun barah buku Herman. Dan itu pemberian kaitan ulun lah Bapak Ibu. Banyak yang ngarang ulunnya diubah baik Bubi Hermawan, Bubi Hermanto, macam-macam. Yang bujur lah Bubi Herman. Lanjut Bu. Alamat ulun di Agung, Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Tanjung, Tabalong. Tempat tanggal lahir ulun Bapak Ibu, Agung, tanggal 7 Oktober. Bulan tadi ulang tahun lah. Betul ada artinya Alhamdulillah tahun ini 32 tahun umur ulun. Kemudian pendidikan ulun Bapak Ibu, pendidikan ulun itu yang pertama itu ulun lulus di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tanjung Bapak Ibu pada tahun 2010. Kemudian ulun melanjutkan S1-nya itu di Sekolah Tinggi Ilmu Guru sedikit PGRI di Banjarmasin itu, dan lulus tahun 2014. Ada selang berjauh, langsung ulun melanjutkan sekolah S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasila di Banjarmasin dan lulus tahun 2016. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, setelah ulun melaksanakan kuliah 1-2 itu dapat tuh pengarang di ujungnya tuh SPD IM. Nah kemudian pengalaman kerja ulun dari tahun 2010 setelah lulus di Madrasah Aliyah, ulun sudah mengajar Bapak Ibu di SD Asmullah. Kemudian lanjut Bu, selain mengajar di SD, ulun juga salah satu dosen di sekolah tinggi
Ilmu Ekonomi di Islamic Center Bapak Ibu. Dan juga ulun pernah juga menjadi dosen di Istiqom Balangan. Lanjut Bu. Dan ini prestasi ulun malam dapat giveaway pemerintah jadi juara umum buat MTQ di Gunung Lawas semalam. Padahal kenapa ada ulun nih takana musuh salah bertaan gue, takana musuh kakawanan tuh bihusan, ulun gak ada salah. Takana aja tuh pas dapat hadiah umroh gue, alhamdulillah tuh. Kakak sana juga gue, alhamdulillah. Dan ulun di sana gue kemana berdoa mudah-mudahan seluruh guru TK Al-Quran seperti minta tolong diberangkatkan umroh juara nanti. Lanjut Bu. Nah ini pengalaman organisasi ulun Bapak Ibu. Selain di organisasi BKPRMI, ulun juga aktif di IPKOH dan DMI Bapak Ibu. Di IPKOH ulun sebagai sekretaris umum, yang mana ketua umumnya masih Bapak Haji Saidul. Dan DMI itu ada Dewan Masjid Indonesia. Itu ulun sebagai apa tuh? Koordinator bidang kepemudaan dari tahun 2019 sampai sekarang. Alhamdulillah. Banyak sebenarnya masih organisasi-organisasi yang mengikuti Bapak Ibu. Ini awak anu masih baik rezeki berorganisasi Mas Saidul. Salah satunya Mas Saidul tuh guru ulun juga. Jadi Jasidin berarti juga jangan kuliah berarti terus. Lanjut Bu. Habis kayaknya. Nah, habis alhamdulillah. Untuk pretest sebelumnya ini Bapak Ibu sudah mengisi kotak lah. Sudah. Berkumpul satu TK aja gini Bu Ai. Satu TK karena ada menjawab soal-soal di slide Bapak Ibu. Berapa TK di sini Bu? 29. Silakan Bang parakan lah ibaratnya tuh. Satu mat parakan. Karena kembali lagi kita pretest sebentar ya Bapak Ibu. Pretestnya lewat HP minimal satu orang di satu TK tersebut. Ngaran TPA-nya. Misalnya Tanjung Mesinar kayak namanya TPA Tanjung Mesinar. Itulah. Silakan Bapak Ibu buka Google. Terus tulis di Google-nya Kahoot. Nah, silakan masukkan Kahoot. Kemudian ada PIN-nya Bapak Ibu. Silakan masukkan PIN-nya 8555828. Per TPA aja ya Bapak Ibu. Per TPA aja. Per TPA. Jadi TPA-nya dikasih nama. Silakan masukkan satu TPA. Ada 7 TPA sudah Bapak Ibu. Ada Darul Saadah, Darul Iman. Iya. Jawaban yang betul adalah Haji Fadli. Ada yang menjawab Haji Saidul Bahri 10 TPA. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa
وقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Yang memuliakan Supervisor dan DPK Kecamatan dan seluruh pengurus KBU Kecamatan Kaluak, yang menghormati dan membanggakan seluruh kepala unit PK Al-Quran se-Kecamatan Kaluak dan seluruh ustadz-ustadzah yang berhadir pada kesempatan di siang menjelang pagi di siang menjelang sore ini. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 dilaksanakan pelatihan kembali setelah istirahat beberapa minggu. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat berikutnya ila yaumil qiyamah. Ustaz-ustazah sekalian, BKPRMI adalah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia ya, yang didirikan pada tanggal 3 September tahun 1977. BKPRMI adalah salah satu wadah yang mewadahi ya pemuda-pemuda remaja masjid Indonesia. Ya salah satu di antaranya adalah di Kalimantan Selatan ini paling maju, kalau kita tuh paling terdahulu majunya BKPRMI itu adalah di bidang LPP TKA BKPRMI. Tadi di dalam apa? Di dalam proses kita tadi kan ada siapa ketua umum, ya kan? Siapa ketua MPD, siapa LPP TKA, ada nama-namanya tuh. Ya, ulun ketua umumnya BKPRMI Kabupaten Tabalong. Kemudian sebagai MPD adalah Bapak Haji Sahidul Bahri SAG MA. Kemudian LPP TKA BKPRMI adalah saudara kita Ubi Sohirman SPD MM. Nah jadi hafal dulu. Ya kenal, insya Allah kenal lawan Pak Ubi kenal ya kan. Alhamdulillah. Nah, tentunya pengetahuan tentang BKPRMI sudah. Itu ada di sana ada pembelajaran klasikal 30 menit. 30 menit itu artinya dibagi dua, dibagi dua. 15 menit sebelum belajar, 15 menit sesudah belajar, anak berikan. Nah, di sana ya pian isi dengan atur aja mau penyanyi apa lagu-lagu Islami, ya kan? Ya, kemudian dengan diisi dengan mulai pelaksanaan wudhu, ya kemudian bacaan sholat, kemudian diiringi di ujungnya nanti bisa dilaksanakan pembacaan ayat-ayat pendek kan gitu. Jadi insya Allah anak itu termotivasi kalau kita melaksanakan hal-hal demikian lebih cepat ini yang menyerap daripada ini yang membaca. Gila kita kalau kita tuhakin cepat yang baca atau mendengarkan. Ya salawat kamilah pokoknya hafal kan gitu ya, kalau lagi halus kita hafal sudah salawat kamilah itu paling memperbaikinya aja lagi kan gitu. Sama akan-akan sudah lagi kecil umur 4 tahun sampai 6 tahun adalah TK Al-Quran. Nah alhamdulillah kami berterima kasih banyak ya, ada Ibu Hujriyati. Alhamdulillah kemarin ke Jakarta, Bekasi ya alhamdulillah 4 mengirim kan 3 menang, luar biasa ini. 4 mengirim 3 menang nasional 37 provinsi.
Bayangkan bisa 37 provinsi bisa dikalahkan AUPA nomor 1. Ya, AUPA nomor 1. Kemudian si Aisyah itu nomor 3. Kemudian si Raihan nomor 2. Kemudian cerdas cermat harap juga kita tak kirim ke nasional. Cuman kalah dengan orang Jakarta, memang harap langsung musuh harap ya kan. Musuhnya harap deh. Ya kayaknya tak musuh Papua, kemudian musuh Irian Jaya, insya Allah nomor 1 juga kita. Cuma musuh harap langsung. Iya, pusing ibu aja nih, kata apa aja kita. Yang penting sudah nasional, musuhnya DKI Jakarta, lawan mana Jogja. Ya ya harap sudah berdahulu gitu. Nah, saya kan Bapak, ya alhamdulillah, ya Kecamatan Talua bisa mendominasi ya pengiriman kafilah Kabupaten Tabalong mewakili Provinsi Kalimantan Selatan, bisa tampil Kecamatan Talua. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih ya kepada Bapak Ibu, tentunya motivasi pian. Tapi pendidikan itu tidak terlepas dari dukungan orang tua, juga guru, ya. Nah, anak. Jadi orang tuanya juga rajin juga. Itu boleh nggak? Kalau dasar mamanya datang antar guru ke sini. Kalau tak boleh Aisyah tuh, ini jeluk bisa berhasil. Lihat apa yang motivasinya. Aku mah antar aja Kak Ustaz Abdurrahman kemana-mana aja tulak juga kalinya. Ke sinilah. Nah, tulak ke kemana-mana juga sekalinya mamanya mau antarkan. Nah, jadi perlu juga dukungan orang tua. Jadi nanti kita dekati orang tua kita, orang tua anak didik kita supaya pian pendidikan lebih mantap, lebih bagus lagi. Ya. Kemudian selanjutnya BKPRMI ada beberapa lembaga. Jadi ada lembaga LPPTKA, kemudian lembaga sumber daya manusia, kemudian koperasi ekonomi dan koperasi, kemudian ada lembaga Keluarga Sakinah, kemudian lembaga kesehatan, kemudian ada lembaga brigade itu polisinya BKPRMI. Nah kemudian pembelajaran, habis sudah bisa. Nah, katakan tadi ada umur, ya kalau ada umur TK berapa, 4 sampai 6, ya kan. Nah, jadi ada TPA saya ini, TKA saya ini, itu pengetahuan umum ngarannya. Kemudian dalam satu kelas ada 30 tuh pian baca buku petunjuk. Kemudian di Iqra tuh ada petunjuknya, insya Allah nyaman aja. Karena di Iqra tuh petunjuk, jadi bawah di bacaannya nih harus diulang bujur-bujur panjang pendeknya aja, kan gitu. Itu aja. Yang penting pian baca, pian sampaikan kepada anak pian, belajar Iqra. Mungkin ini dari ulun sedikit menyampaikan, salah hilap mohon maaf. Ya ada Ustaz Haji Sapuddin sudah menunggu pas, Buila lewat sedikit ya sudah Buila. Terima kasih. Mohon halal, mohon ridha. Billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya ini ada jadwal selanjutnya Haji Sapuddin. Beliau akan menyampaikan materi tentang manajemen TK dan TPA. Waktu Bapak itu adalah 30 menit dari sekarang. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita berkat karena izin Allah jualah kita bisa berkumpul, kita bisa berjalan kaki, kita bisa berduduk, kita bisa melihat dan kita segalanya, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk menambah ilmu pengetahuan kita, menambah wawasan kita dalam tujuan mulia, yaitu membina generasi Qurani. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita akan selalu diberikan kemudahan dan tujuan akhirnya mudah-mudahan kita diwafatkan dalam husnul khatimah dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tadi mendengar direktur tadi bilang kayak hendak start sudah mulai sekarang gitu. 1, 2 pokoknya ya tadi, karena ini seharusnya kegiatan kita ini tadi sampai 3 hari ya, karena harus betul-betul, tapi karena ini yang pertama adalah membina silaturahmi kita hari ini. Nang pian jarang melihat ulun, nah hari ini ada terlihat ulun walaupun beberapa ini jarang tadi pang ulun ini muncul, muncul serangannya aja nih. Nah jadi kita hari ini tidak terlalu banyak juga mengenai manajemen ini, karena pian sudah berjalan beberapa tahun sudah tentang manajemen pengelolaan TK ini. Ulun rasa bubuhan pian ini sudah mumpuni, apalagi misalnya di bawah dari kepala unitnya yang sudah berpengalaman. Intinya bahwa manajemen pembelajaran di TPA atau TQA ini tujuannya adalah supaya unit-unit kita berjalan dengan lancar, berjalan lancar. Jadi tujuannya itu bagaimana caranya kita memanajenya, yaitu supaya kita kegiatan kita dalam mendidik anak didik kita, kemudian unit kita berjalan dengan lancar, kita harus atur sebagaimana mestinya. Kalau tadi kita langsung hendak menjelaskan di sini panjang, jadi bacaannya kalau kita lihat banyak sekali tentang manajemen ini, tidak bedanya dengan manajemen yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah atau TK-TK yang biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah ada beberapa yang disampaikan oleh Pak Haji Padli tentang ada yang kaitannya dengan manajemen TK Al-Quran ini. Selain dari susunan organisasi yang harus betul-betul ditunjuk orang-orangnya yang berkompeten, ngalih membaca wahim mangkoknya nang bidangnya nang bidangnya, kemudian memilih guru-gurunya. Kalau dahulu lah di pengalaman dahulu memilih gurunya nih asal orang itu hakun umpak itu nang dikan ulun bang lah bahkan di sini asal nah hakun umpak. Ketika ada penataran nang bahari ada penataran, ketika dites ada dites pangarannya, ketika masing-masing membacakan lalu diminta untuk maju, banyak bacaan guru-guru yang masih keliru, termasuk ulun juga.
Tunang bahari pokoknya siapa nah hakun melajari siapa nah hakun tadi Bang. Nah sekarang sudah semakin maju, maka sudah banyak guru-guru kita, generasi-generasi penerus kita yang sudah sekarang, apalagi kalau dikatakan sekarang ini adalah zamannya atau masa keemasan Al-Quran, zaman keemasan tadi Bang, sudah orang menghafal Al-Quran kada sedikit lagi wah ini, yalah orang menghafal Quran kada sedikit lagi wah ini, makanya luar biasa kita. Oleh sebab itu kita betul-betul memilih guru-guru yang memang berkemampuan untuk menjadikan anak-anak kita membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Kalau sekarang Bang, kenapa ada penataran, ada kegiatan ini untuk membangkitkan gairah kita, bersemangat, ada pertemuan silaturahmi semangat, lalu muncul lagi gairah kita untuk mempelajari. Kita jangan, ulun mohon maaf, kita terkadang bapak-bapak, ibu-ibu, terkadang kalau sudah kita bacaan kita bagus, kita sudah mengajar TK Al-Quran, mengajar Al-Quran, ini jangan sampai di hati kita bahwa kita sudah benar bacaannya. Jangan sampai merasa itu. Jangan sampai merasa kita ini sudah benar bacaan kita. Kenapa? Karena kalau kita sudah merasa bacaan kita sudah benar, maka kita sulit untuk memperbaiki rasa nang bacaan kita tadi. Bang, benar sudah. Kita banyak wah ini, mohon maaf juga nih, ulun necak mendengar, walaupun ulun ini kan tapi bisa juga, cuma amun mendengar contoh-contoh wah ini kan kori-kori di YouTube banyak lah, nang kayak bagusnya bacaan nang sampai juara internasional, nang menyambat huruf ra, ada ra, ada ra. Walaupun ada sebagian ulama qiraah yang membaca ra, tapi pada satu sisi bukan semua, bukan semua dibaca Bismillahirrahmanirrahim misalnya, jadi kada semua dibaca ra itu, padahal semestinya tebal menurut qiraah hafaz kita tebal, tapi ada yang membaca tipis. Tapi kita jangan umpatan membaca tipis kalau kita kada tahu riwayatnya. Nah jadi umpati aja yang sudah masyhurnya. Nah kalau kita merasa ini, aku kada tahu juga kisahnya, kenapa orang yang betrak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada juga kayak itu. Tapi sini imam. Nah makanya kita yang penting ada ilmunya, itu aja. Yang penting harus ada ilmunya. Jangan merasa bahwa bacaan kita ini sudah benar. Oleh sebab itu kita belajar terus. Kemudian menyangkut dengan manajemen ini, kita tadi manajemennya harus mengatur sekolah kita dengan baik dan ada susunan organisasinya, ada dewan gurunya yang sudah kompeten. Kemudian ada pemisahan antara umur-umur dari murid-murid kita supaya kita lebih mudah untuk mengajarkan teknik yang bagaimana sesuai dengan umurnya. Mengenai berkaitan dengan tadi ada metode, sekarang banyak metode itu kita di dalam BKPRMI adalah memakai metodenya metode Iqra. Jadi BKPRMI memakai metode Iqra. Kalau ada Bang yang memakai metode lain, itu masih ditolerir, asalkan tetap jangan sama sekali meninggalkan padaringan kita. Nah itu makanya padaringan Iqra ini nang pemulaan
Orang muncul metode-metode baru itu tidak lain berdasarkan dari metode-metode yang sebelumnya, lalu muncul metode-metode baru. Jadi jangan sampai meninggalkan metode kita nang lawas, paling tidak bukunya dipakai. Nah itu kan sekarang banyak, padahal tujuannya sama, untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang Qurani, yang tidak ada lagi yang kada bisa membaca. Terus terang ulun mengajar di aliyah, ini Bapak tahu juga, mengajar di aliyah, banyak masih nang aliyah ini bapak-bapak ibu-ibu nang membaca Al-Qur'annya enggak, menurut ada kan guru masih semampunya. Nah, makanya jangan sampai seperti itu. Ada yang sama sekali tidak bisa membaca, Masya Allah, sama sekali tidak bisa membaca, tahu hurufnya aja, a i u nya, panjang pendeknya sudahnya dan lain sebagainya. Jangan sampai kita mulai saat ini kita tekadkan bahwa anak-anak kita nanti yang sudah, yang wisuda itu, kita pastikan bahwa bacaannya harus betul-betul bagus menurut ukuran kita dulu lah, menurut ukuran kita. Ini kayaknya bisa yang sudah kita tekankan untuk belajar dengan baik itu. Nah, apalagi sekarang banyak dari pondok-pondok tahfiz, dari pondok pesantren yang sudah lulusan. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu kita. Kemudian dari pengelolaan itu tujuannya tadi untuk supaya siswa atau santri-santri kita bisa membaca dengan baik. Kemudian apalagi supaya berjalan dengan baik, bisa saja kegiatan-kegiatan TK kita ini wacana aja Pak lah. Jakanya kawat tuh udah mulai pusat tuh. Tapi kita mulai dari kita ini aja. Setiap ada pertemuan, kita jadwalkan pertemuan per kecamatan untuk menambah pengetahuan kita dalam membaca Al-Quran. Guru-gurunya mengundang salah seorang qori misalnya lah. Nah, daerah kita aja banyak aja kita misi qori khusus untuk melatih kita membetulkan bacaan-bacaan kita yang masih kurang. Jangan supan kita, karena kita akan meneruskan lagi bacaan kita ini kepada anak murid kita, anak didik kita. Jangan terhutan. Makanya ada dulu di Moy Kabupaten itu ada pelatihan tentang fasohah membaca Al-Quran. Nang pengajarnya urang parak sini pengarannya harus kahugaan situ. Aku kasih deh nang lulusan di Mesir, Ustaz Guru Samsul. Nah, para aja sini mudah-mudahan bahwa di sebulan sekali atau sekadar, mesti harus setiap bulan gak ada lah. Paling gak ada supaya kita paling tidak ada pembetulannya. Nah, mungkin itu yang mengenai supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Udah gak ada picik lagi ini nah. Mana pengisinya ini tadi? Nah, situ Kak. Nah, ke situ. Ulun nih buai, kenapa sebenarnya ini pas hari Senin besok ini ulangan soal ulun belum tumpung lagi. Ibu juga. Tapi kenapa ulun aku datang ke sini nih, salah satu tujuannya bukan karena jadwalnya ada. Salah satu tujuan ulun hendak lawas padahal kada berjalan ke arah luas ini nah. Ayo. Lawas kada berjalan arah luas ini. Ulun dulu kan di Bugaan mengajar 10 tahun di Aliyah Bugaan. Sudah pindah 2016. Nah, sudah jarang lah lewat sini. Amunya ke Banjar lewat Balangan. Makanya hari ini dulu makan. Baru masuk tumpung balung lagi gini. Tulak dulu. Banyak kekawanan yang dilewati di jalan sini. Nah, makanya salah satunya motivasi utama ulun anak silaturahmi
Yang pertama lawan pian, yang kedua anak silaturahmi melewati jalan mulai Tanjung arah keluar. Silaturahmi mengenang kembali. Iya, tadi sudah dijelaskan ada beberapa tadi oleh Bapak Haji Fadli tadi tentang ini, kita taruh saja. Yang berkaitan dengan pengajarannya, materi, ya. Nah, untuk mengoptimalkan pendidikan pengajaran kita itu sudah ada dibagi yang optimal, yang standarnya setiap kelas maksimal 30 orang santri. Tapi kita baru ada kelas. Nah, di dalam masjid misalnya apa kelasnya bisa lagi mencari pojokan-pojokan masing-masing. Setiap kelas maksimal 30 santri. Kalau ada Pak bagus lagi, misalnya 20 santri aja setiap kelas, tidak ada masalah. Ini yang sudah standar maksimal. Kemudian santri dibagi menjadi beberapa kelompok. Terkadang kita kada sawat lagi membagi nama ke kelompok ini, kada sawat. Nah, terkadang, tapi alangkah baiknya kita bagi juga berkelompok, alangkah baiknya. Nah, maksimal 6 santri dan dipimpin oleh seorang ustaz atau ustazah. Nang bau keliling gitu nah. Misalnya sekelas ini anggap 1 kelas, 2 kelas, 3 kelas. Nah, di sini 30 berarti ada belumnya dihitung nih. 30 berarti yang punya 6 orang. Oh, 5 kelompok lah cukup benar ini punya masjid ini 5 kelompok. Kenapa tujuannya seperti itu? Supaya karena metode Iqra ini adalah pembelajaran pace to pace kah bahasa Inggrisnya Pak? Nah, pace to namanya dulu selalu nyambat pace to pace. Wah, ini ada juga sedikit kemajuan pace to pace. Nah, langsung berhadapan, makanya tadi peripat tadi Bang, sistemnya peripat klasikal itu pada awal saja dan pada akhir, tapi intinya adalah peripat orang per orang supaya mudah kita tahu anak didik kita, oh ini kekurangannya di sini. Makanya ketika kita sampai dia pada tahap EPTA itu kita bisa mengelola kelas kita, kelompok kita itu dengan baik. Kenapa? Oh, ini dia tidak paham masih perbedaan antara huruf sin dan shin, ra dan zai, masih belum lagi membedakan dua titik. Nah, ini kita sudah mengerti. Makanya disebabkan oleh itulah ketika anak kita kesulitan seperti itu, kita jangan terlalu banyak sebulan halaman 7 aja, sebulan. Ini yang keduanya makanya makan walaupun dimotivasi kan walaupun sebulan, tapi kan ada kawannya melihat kawanannya sudah habis Iqra 1 nya hanya Iqra Iqra 2 nya hanya Iqra 1 halamannya halaman 7 pulang. Melihat kawannya, kau halaman 7 mana bilang nak kayak apa rasanya bisa kada turun lagi supan. Nah, oleh sebab itu ketika pembelajaran kita berjalan, kita boleh naikkan dia ke tingkat ke halaman berikutnya, tapi tetap berfokus pada huruf-huruf yang masih belum dia pahami. Contohnya kita belajar ba, dua huruf. Ketika dia ba biasanya ingat, tapi sudah ada masuk ta, sa. Nah, ketika masuk ta, sa, dia akan sedikit kebingungan, lain kayak gurunya. Prakteknya kita mengajar sini lancar, dia bertahan membaca. Kalau anak-anak lain juanya, ada yang
cepat mengingatnya, ada yang lambat mengingatnya. Oleh sebab itu ketika kita lupa huruf, bedanya huruf ba dengan ta, maka kita sudah 3 kali misalnya mengulang halaman yang baris ta, abata, kita bisa, asal dia aba sudah bisa tadi, aba ingat, tapi tak mbah ingat mah kada, kita bisa naikkan dia ke halaman berikutnya, tapi tetap memfokuskan mengulang pada huruf yang dia lupa saja. Jadi kita bedakan saja ba ta, ba ta, ba ta. 2 huruf itu aja yang kita baca dulu. Kita suruh dia membaca 2 huruf. Ini nanti kita ada sampai pada pembelajaran atau penyampaian materi tentang per jilid. Nah, per jilid mudah-mudahan, karena ini tadi waktunya harusnya 3 jam, ini ulun ini menyampaikan setengah jam saja. Dari waktu sekarang jangan pulangan, lewat sudah. Nah, jadi yang penting pian bijaksana, sabar, karena guru orang yang mengajar guru TK pagi kan biasa lah, TK Al-Quran kan, guru SD ini adalah guru yang paling sabar, dahamunnya bertahan. Ini ada nang tahan, ada kalau nang contoh nang kuitan di resort di rumah melajari anak, aba 2-3 kali menciling sudah mamanya, 3 kali mengibit gitu tak, biru tangan anak digibit, amunya guru ya dia mengibit ini sampai biru anak. Ada, mudah-mudahan universitas ini ada lah. Wah, ini guru kesian anak memukul anak supaya disiplin tuh alek bisa berurusan dengan yang berwajib. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulun apa yang ulun sampaikan ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Ini yang standar. Kalau negara standar Bang Pak, yang penting berjalan pian tadi sesuai dengan supaya anak ini tujuannya kita hanya satu, tujuan anak supaya bisa. Itu dulu tujuan yang pertama. Pian metodenya kayak apakah? Misalnya hendak bertiga aja sih guru, karena gurunya banyak kan masalah. Kada enam, kada beberapa bukti di TK. Aku 6 sih, kung kada ada. Nah aku pangan, maka kawannya dia bapak 6. Bukan arasan, kada. Nah kemudian kita teruskan pengelompokan santri pada mulanya berdasarkan usia, tapi lama kelamaan nanti disesuaikan dengan kelompok jilidnya. Jadi disesuaikan nanti pada kelompok jilidnya. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga ini apa lu nunjuknya ini? Oh baik Tuhan. Soalnya ini terus terang aja di aliyah tuh banyak mata pelajarannya, waktunya sedikit. Karena sahabat lagi yang pakai memasang-masang ini mengambil habis waktunya. Nah, jadinya disuruh mencari di dulu apa nih bahannya, kita tinggal menjelaskan aja lagi bahannya. Yang mencari sorangan sudah ditunjukkan maling. Nah kemudian ini ada 15 menit pertama klasikal. Klasikal ini jangan sampai kada. Teknik pian klasikalnya pian nang lebih tahu lah nang pian nang ketujuh klasikalnya nang ketujuh nang kayak apa anak permainan ke klasikalnya hendak bersama-sama. Nah, datang sudah ibu bapak gugup, lo namanya datang ini gugup dah tak bilang anak keracuan ini hanya sekali menunjuk ini aku mana ini hanya sekali ini memakai lah. Nah jadi 15 menit di awal, kemudian 30 menit prepa, 15 menit di akhir, 30 menit. Maaf berarti Pak, kita ini mengajar ini yang dituliskan di sini hanya sejam aja, kami 2 jam Pak.
Oh berarti kita sejam jadi jangan melihat di sini ini tulisannya amun pian kau melajari 2 jam berarti kalikan pahalanya kali 2 gimana itu? Jangan mentang-mentang sini 15 menit 30 belajar 15 menit klasikal bulikan asalnya 2 jam 3 jam mulai jam 2 sampai jam 4 2 jam lah lalu ampihan 4 penataran yang ini ampihan 2 jam sejam aja pulang jangan ini. Nah ini bisa ya, maksudnya pembagiannya kena menyenang 2 jam berarti bisa ya 30 menit setengah jam klasikal biar aja mumpung gurunya situ beliur. Nah jadi bisa pian atur dengan sebaik-baiknya. Kemudian seterusnya bawa sedikit Bu. Sudah gelisah gue yang ini jangan aja tutupin aja. Nah kemudian disiapkan disiapkan di luar kelas. Ini tergantung pian aja. Amunnya ada halamannya kalau Bapak sambil beraramian di kelas di muka kelas siap gerak masuk nang kaya bahari. Nah nang kaya ini adalah teknik juga nang pakai menyiapkan sebelum masuk dan seterusnya. Kemudian membacakan ikrar santri. Bagus saja ikrar santri ini dibaca supaya inya walaupun hanya membaca pertama kayaknya lama-kelamaan bisa merasa masuk ke dalam dirinya. Oh ini Pak harusnya nang kayak apa, aku ini anak santri Indonesia ini nang kayak apa. Jadi bagus saja dibacakan setiap kali sebelum masuk atau waktu klasikal kita baca ikrar santri. Apal kabo ikrar santri? Kabobi kena ikrar santri oleh ibu kena enggak apa jujur-jujurnya membaca. Jadi mudah-mudahan anak karena setiap hari dia membaca sama orang kita membaca Pancasila mana ini paham sudah artinya Pancasila. Oh ternyata jujur enggak ini. Nah jadi mudah-mudahan melesak ke dalam dirinya. Kemudian dan lain sebagainya ada di sini apa nih? Doaan, berdoa pembuka nyata sudah buat kita yang berdoa. Kemudian membaca Mars TK Al-Quran yang 7 penyanyian. Kemudian hafalan-hafalan. Oleh sebab itu ketika kita ini jangan lupa hafalan-hafalannya. Makanya di kurikulum kita setiap ada mau wisuda maka hafalan-hafalan ini sudah ada di kurikulum kita masing-masing sudah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan yang sedikit ini kita jalankan. Sama longkena nang mengajar Iqra itu sudah ada bacaannya. Nang ini harus kayak ini diulang dan sebagainya. Ada larang di atasnya itulah di buku Iqra kita tuh ada tulisan-tulisan aja di tengah bukan A tetapi la ya. Nah itu nah ada nang tujuan nang bacaan-bacaannya lainnya terkadang kita kada baca gitu. Nah, makanya dibaca sambil kita membaca minum ajar itu dibaca jangan sampai kita lewatkan itu adalah petunjuk dari pengajaran kita. Nah mungkin ini saja dulu karena ibu sudah lawas mahadang juga karena tadi harusnya 3 hari Alhamdulillah 3 hari jadi ini mohon maaf benar kami mengadakan mengisi ini dengan kayaknya kayak di press untung orangnya halus-halus saja nyaman nih jadi press. Jadi tujuannya adalah membangkitkan semangat kita lagi, kemudian kita silaturahmi dan mudah-mudahan tujuan kita hendak memperbaiki pendidikan Al-Quran kita. Mudah-mudahan ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan barokahnya dari Al-Quran. Semoga kita nanti di Al-Quran ini bisa menjadi salah satu syafaat bagi kita beserta anak-anak murid kita atau siswa-siswi kita. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan segala kesalahan. Salahil mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Oke,
baik Bapak Ibu, terkait dengan metodologi Iqra ini ada banyak yang ulun sampaikan ya Bapak Ibu. Yang pertama, apa itu metode Bapak Ibu? Ada yang tahu kah Bapak Ibu? Bila ada yang tahu, ya cara ya Bapak Ibu ya. Itu ada buku yang kami terbitkan ya Bapak Ibu, itu mohon bila Bu Hanpian ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya, karena buku metode Iqra ini sudah baku Bapak Ibu dari provinsinya langsung yang menyusun ini Bapak Ibu. Karena pada awal tahun 2024 kemarin itu ulun ditugaskan ke Banjarmasin Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan metode Iqra itu selama 3 hari di TPA apa lain, berarti ngarannya lah. Pokoknya ulun 3 hari di sana. Hari pertama itu khusus membahas tentang metodologi Bapak Ibu. Hari kedua itu khusus tentang membedah buku Iqra dari Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 dan seterusnya. Di hari ketiga itu praktek mengajarnya Bapak Ibu. Jadi ada bagi kelompok, nanti per kelompoknya nanti ada yang jadi siswa dan ada yang jadi guru Bapak Ibu. Ini karena kita dipres saja 1 hari, kemungkinan nanti prakteknya di sekolahnya masing-masing saja. Ya betul Bapak Ibu, metode adalah salah satu cara atau langkah yang jelas untuk menghasilkan sebuah tujuan. Nah kemudian metode Iqra itu adalah metode sebuah buku panduan yang memudahkan seseorang belajar Al-Quran dengan cepat dan mudah, mulai dari tahapan yang paling mudah sampai menuju ke tahapan yang komplit. Nah baik Bapak Ibu, terkait dengan metode Iqra ini adalah metode yang secara resmi yang diakui oleh BKPRMI Bapak Ibu. Ketika suatu lembaga itu memiliki metode, jadi apapun itu kita harus mengikuti di atasnya Bapak Ibu. Nah ini adalah makam Kiai Haji Asad Umam di Yogyakarta. Nah ini kemarin Buhan Banjarmasin itu ada studi tiru ke Jogja dan menunti makam beliau. Beliau adalah penemu metode Iqra nih Bapak Ibu. Tahun berapa? Ada kayak yang ingat? Ada di situ rasanya di bukunya. 1977 Bapak Ibu. Belum lahir yang terbaik. Ada kayak ibu yang sudah lahir? Hanya kayak bulan. Ibu tahu dulu apa Bu jadi kok? Berapa Bu? 71. Ya. Lanjut Bu ya. Nah ini debat Iqra Bapak Ibu. Nah Kabupaten Tabalong juga insya Allah tahun 2025 akan membuat depot Iqra Bapak Ibu. Nanti seluruh administrasi itu bisa dibeli di depot Iqra. Habis materi ini insya Allah kalau sempat ulun akan menjelaskan tentang metode depot Iqra. Nah ini Bapak Ibu, apa yang kita ajarkan dalam setiap jilid buku Iqra Bapak Ibu. Buku Iqra itu memiliki targetnya masing-masing Bapak Ibu, dan sudah dicetak di buku Iqra Bu Hanpian masing-masing. Ulun yakin Bu Hanpian pasti akan membacai. Ya kan Bu? Ada yang membacai sebagian. Buku Iqra-nya itu sudah ada targetnya di halaman pertama itu Bapak Ibu. Setiap jilid atau setiap Iqra itu ada di situ targetnya. Ini kekanakan ini harus ini, kekanakan ini harus ini. Ketika kekanakan itu kada menguasai dalam hal yang tadi itu, artinya itu kita kada boleh menaikkan ke jilid selanjutnya Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini adalah yang ulun ringkas lah Bapak Ibu. Target pokok bahasa di Iqra 1 itu adalah santri dapat mengenal dan menguasai seluruh huruf hijaiyah berbaris fathah dan belum dikenalkan huruf aslinya. Nah ini, ada banyak lagi di situ ya. Lanjut, di Iqra 2 bisa membaca huruf sambung, kemudian bisa membedakan bacaan panjang dan pendek. Nah di Iqra 2 sudah dijelaskan Bapak Ibu. Kalau di Iqra panjang dan pendek Bapak Ibu. Kalau di metode lain itu kemungkinan jilid 3 baru diajarkan. Kalau di Iqra di jilid 2 sudah diajarkan. Di jilid 3 itu santri bisa menguasai bacaan kasroh pendek, kasroh panjang, karena diikuti ya sukun dan kasroh panjang karena baris kasroh berdiri. Kemudian santri menguasai bacaan domah
sama kayak tadi. Dan santri boleh mengenal huruf alif, ya, dan waw ya Bapak Ibu. Nah di jilid 3 ini sangat ditekankannya Bapak Ibu nama huruf asli Bapak Ibu. Kami ketika memunakasyah itu banyak sekali Bapak Ibu tetamu kekanakan yang membaca huruf aslinya itu belum benar. Artinya tuh ini ada ingat disuruh mengulang ini bisa aja Bapak Ibu. Kayak alara, alama, nah seperti itu. Kahaya aso, nah seperti itu. Tapi disuruh mengulangi dan dicontohkan, ini bisa. Artinya ini tahu tapi kada ingat Bapak Ibu. Bukannya kada bisa, ini kada ingat orang. Lanjut di jilid 4 ini sudah mulai banyak diajarkan nama-nama asli huruf hijaiyah seperti tadi. Seperti fathah, kasroh, dhamma, garis-garisnya juga diajarkan. Kemudian baca tanwin, membaca bacaan lain, kemudian baca bacaan mim sukun, isar sepawi. Nah di jilid 4 nya agak banyak, ada qalqalah juga. Kemudian ada membedakan huruf hamzah sukun, ain sukun, kaf sukun, dan qaf sukun. Di Iqra 5 menguasai alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, dan sudah diwakafkan di akhir kalimat di jilid 5 atau di Iqra 5. Kemudian juga santri dapat menguasai bacaan panjang 5 harokat dan 6 harokat. Santri bisa membaca bacaan gunah, nun dan mim. Kemudian membaca idgham bi gunah, huruf yang bertasydid, idgham mimi, ikhfa syafawi, dan lafaz Allah tebal dan tipis. Nah ini lafaz Allah ini banyak juga akan nggak tahu. Billah dengan wallah itu jangan sampai santri kita ini lupa ya. Kemudian di Iqra 6 juga bisa membaca bacaan idgham bi gunah, bisa membaca bacaan iqlab, ikhfa, waqaf, tanda waqaf juga. Kemudian bisa mewakafkan kalimat-kalimat yang sulit seperti di halaman 23, 24, 25, dan 26. Membaca kalimat pembuka surah Fatihul Aswad. Nah, itu. Nah, ini ada catatan penting Bapak Ibu. Pada buku Iqra santri sudah diajarkan berdasarkan ilmu tajwid sehingga akan dapat membaca Al-Quran secara tartil. Namun bagi para pengajar tidak perlu menyampaikan istilah dalam ilmu tajwid. Yang penting dicontohkan dan bacaannya benar. Jadi jangan dilajari ketika di Iqra 4 tadi. Nah ini ngarannya ikhfa syafawi. Hanya jadi ikhfa syafawi gitu. Mulainya pusing lagi Bapak Ibu. Kita cuma mencontohkan saja. Misalnya idgham bi gunah misalnya dicontohkan bunyinya. Kemudian kada berdengung, cuman kita contohkan saja bunyinya saja. Kalau gharib itu nanti ya diajarkan saat ilmu tajwid. Nah, bila sudah Al-Qur'an. Nah, kemudian seperti Bu Arpian tadi pretest itu adalah cara mengajarkan buku Iqra itu hanya ada 2 Bu Bapak Ibu ya. Buku Iqra ini adalah metode Iqra ini adalah metode yang paling ikhlas Bapak Ibu. Kenapa? Karena siapapun pasti bisa mengajarkan Bapak Ibu. Umur 15 tahun, anak tuha kayak ibaratnya pasti ia mengajarkan karena tidak terkait dengan sertifikasi. Untuk metode-metode lain Bapak Ibu kayak ulun, insyaallah ulun juga tilawati juga pernah. Iqra Umi juga sudah ikut juga Bapak Ibu. Kemudian Wafa juga sudah, Al-Banjari juga sudah. Nah itu misalnya ini kada lulus jilid 6 ibaratnya tuh. Ia kada boleh mengajarkan jilid 6, harus di bawah jilid 6. Kalau Iqra kada Bapak Ibu lulus, kalau lulus kayaknya bisa mengajarkan, yang penting bujur bacaannya. Ya kada Bapak Ibu. Nah seperti itu Bapak Ibu. Maka dari itu metode Iqra adalah metode yang paling ikhlas. Yang pertama ini adalah sistem peripat Bapak Ibu. Nah sistem peripat ini adalah satu-satu Bapak Ibu, berhadap-hadapan lah Bapak Ibu. Kemudian ada sistem klasikal. Klasikal ini biasanya sebelum mulai privat. Yang diklasikalkan misalnya tuh seperti itu. Ayat kursi, amanah Rasul, wasari'u, Al-Qur'an atayna Luqmani, bisa juga amanah Behe. Tapi yang paling pasti adalah ayat kursi dan amanah Rasul yang sering diujikan ketika munakasyah. Nah, jadi apa saja yang harus dimaksimalkan agar pembelajaran sistem privat itu berhasil? Yang pertama adalah menyampaikan pokok bahasan setiap jilid. Kemudian mengevaluasi belajar setiap halaman
dan memaksimalkan EPTA. Nah, EPTA ini adalah halaman terakhir pada Iqra biasanya Bapak Ibu. Oke, nah jadi ada tiga ini yang memaksimalkan sistem privatnya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada tahapan-tahapannya. Ini sudah diajarkan oleh Bapak tadi rasanya, Pak Samrudin. Itu pertama adalah pokok bahasanya 15 menit pertama, 10 menit, 30 menit, 15 menit kalau kayak itu kalau nggak salah ya. Nah, ini adalah Ustazah langsung mencontohkan materi pokok bahasanya secara benar. Kemudian menyuruh santri untuk membaca atau menirukan. Kemudian yang ketiga adalah santri membaca pokok bahasan. Dan langkah 1, 2, 3 ini terus berulang ketika mengajarkan materi pokok dari Iqra 1 sampai 6. Nah, 3 ini apa Bapak Ibu? Nyaman ada apa? Pertama kita mencontohkan dulu, kemudian suruh anak-anaknya mengulangi. Bila bujur lanjut, bila ada bujur ulangi, tuh contohkan sampai benar. Kemudian aja suruhnya baca bagian bawahnya lagi Bapak Ibu. Seperti itu aja tahapan mengajar buku Iqra. Ini kalau bundar. Nah nih Bapak Ibu, sebelum masuk materi pokok bahasan selanjutnya, saya sebaiknya mengulangi pokok bahasan sebelumnya agar menambah kefasihan ingatan santri. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah contoh halaman Iqra ya Bapak Ibu ya. Nah, pokok bahasan tadi itu adalah yang ini Bapak Ibu. Nah yang ini. Kalau yang ini adalah lembar kerja siswa santri tadi ya Bapak Ibu ya. Kayak ini nih. Nah ini sudah ulun garis di sini lah. Nah, pokok bahasan tadi caranya seperti apa? Yang pertama tadi apa? Kita mencontohkan terlebih dahulu, kemudian santrinya mengulangi sampai benar. Bila sudah benar, menurut kita sudah yakin benar, baru ini membaca lagi di halaman bawah-bawahnya, Bapak Ibu. Seperti itu. Berarti kita contohkannya seperti ini. Nah, anak-anak misalnya lah. Nih kita halaman ini mengaji pulang lah. Nih, Bapak contohkan dulu ini. Ini A sama dengan A. Coba ulangi. Coba ulang. A sama dengan A. A, ba. A, ba. Oh, bujur berarti. Lanjut, baca bawahnya. Nah, buku Iqra ini Bapak Ibu ini fleksibel ya Bapak Ibu. Tidak cuma menonton seini terus. Ini boleh Bapak Ibu. Hari ini baca barisan yang ini dulu. Misalnya ini sebelah dulu. Besoknya pulang, boleh seini pulang. Kadang menonton seini langsung Bapak Ibu. Karena kecerdasan setiap anak itu berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang A, B, C, dan D. Nanti akan dijelaskan Bapak Ibu. Boleh juga Bapak Ibu membacanya 2 baris dulu. Kalau seakan-akan TKA tadi Bapak Ibu, TKA tadi umurnya berapa Bapak Ibu? 4 sampai 6. Itu TKA Bapak Ibu. Umur 4 tuh Bu Ai palingnya ada yang bececak masih. Nah, kemungkinannya 2 baris gini kan sudah luar biasa dirinya Bapak Ibu. A, ba. Nah, kalau ini bisa. Yang alih itu di sa Bapak Ibu. Ketika kita membacakan huruf sa pasti nyambat tak ya gitu. Ca Bapak Ibu. Ini kan ada orang lain bang Bapak Ibu. Anak ulun Bapak Ibu baca ca masih. Nah, huruf ja aja kan enggak ada, huruf h kan bisa Bapak Ibu anak ulun. Julun h a julun a. Ada anginnya julun. H julun a. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, makanya dari itu buku Iqra ini fleksibel Bapak Ibu lah. Boleh 2 baris dulu. Boleh sebelahnya sini dulu. Boleh sebelahnya sini dulu. Boleh sebelahnya sini dulu Bapak Ibu. Ya seperti itu. Lanjut. Nah, ini contoh yang lain ya Bapak Ibu ya. Kita jelaskan dulu. Ini garis di bawah ini ngarannya I naklah. Nah, seperti itu. Apa tadi garis bawah ini? I. Nah, seperti itu. Amun ini ditambah huruf. Ini huruf apa nih? Tutupin dulu sih Bu. Nah, ini huruf apa nih? Huruf B-nya. Kalau bagian bawah jadi B. Nah, ini coba dulu latihan sini Bu. Nih, coba dulu. Bapak yang ini, Ustadz yang ini, Ben yang ini ya. Misalnya aja Bapak, misalnya tak jolok, ti, da, di, seperti itu. Kalau menurut kita sudah benar, silahkan dilanjutkan ke ayat selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu ada perbedaan dari huruf yang bersambung lawan yang ada bersambung Bapak Ibu. Ketika huruf kada bersambung itu jangan disambung Bapak Ibu.
Misalnya ta ti, nah itu tersambung itu Bapak Ibu. Jadi biarnya dulu ta seperti itu, ti, da, di seperti itu Bapak Ibu. Ketika ia bersambung baru dijelaskan. Nah anak ini bersambung nakai bacaannya, berarti jangan terputus. Nah bata, nah seperti itu. Nah bati, nah jasa, nah jasi, nah seperti itu. Beda kalau yang kada bersambung. Kalau kada bersambung jangan disambung. Ta, ti, da, di, dan seterusnya. Dan ini adalah materi yang agak sulit Bapak Ibu. Nah ini harus juga bisa kita sebagai guru Bapak Ibu, ustazah memikirkan kayak apa nih caranya menyampaikan. Nah jadi seperti ini, inna sama dengan inna. Ini namanya ngaranya tasdid, nah kayaknya harus ditekan dan dibacanya panjang. Baca nih setiap bacaan. Jadi kita bukan hanya guru Al-Quran mengajarkan apa namanya nih baca Al-Quran Bapak Ibu, tapi kita bisa juga melatihnya membaca. Baca nih iti ape jadi bisa baca mana beja masih di Al-Quran ini tetap aja bisa belajar kan nih Bapak Ibu. Jadi artinya itu dalam pembelajaran kurikulum merdeka ibaratnya tuh langsung ini langsung dapat ibaratnya tuh nah Bapak Ibu. Nah ini dijelaskan dan ini adalah nun sukun atau tanwin masuk dengan huruf nun. Nah seperti itu. Khairun nisa. Coba ulangi. Khairun nisa. Ulangi sorangan. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah ini adalah tipe kecerdasan santri yang berbeda. Biji berapa Bu? Bu. Selamat lagi belah. Ya sudah. Ini ada tipe kecerdasan ya Bapak Ibu, ada tipe yang A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Nah, bila bacaan benar itu harus dipuji akan Bapak Ibu, karena hakikat manusia ini suka dipuji Bapak Ibu. Ya bagus, hebat, benar. Nah, bila bacaannya keliru, kita bisa evaluasinya dengan biasanya benar. Biasanya itu mah Bapak Ibu lah. Ulang. Ulangi, perhatikan. Nah, gitu. Apabila masih keliru maka diberi titian ingatan. Misalnya kayak, nah ini titiknya di mana, nah ini garisnya di mana, nah kayak itu, nah jangan sampai kita langsung memperbaikinya, kita harus tegur dulu sekali. Jadi bila masih keliru maka contohkan. Bila masih mengulangi bacaannya keliru lagi, masih diulangi sampai terus. Naik penumpang naik halaman Bapak Ibu, bila benar semua maka naik. Bila ada sedikit kekeliruan boleh naik. Bila masih salah maka yang itu aja yang diulangi esoknya Bapak Ibu, jangan mengulangi yang sehalaman. Nah ini Bapak Ibu, pengulangannya hanya pada materi yang keliru saja, jangan sampai semuanya diulangi. Kemudian di buku prestasi harus pakai bahasa Arab lah Bapak Ibu lah. Naik, ulang, seperti itu Bapak Ibu. Atau naik setengah, ulang setengah, artinya mengaji setengah halaman. Kayak, nah ini Bapak Ibu, naik, ulang, naik, naik setengah, ulang setengah. Nih, ini ngarang kita tulis jawab Ibu bahasa Arab. Rahmi misalnya, Rahmi kayak bahasa Arab Rahmi. Bubi misalnya, Bubi, nah, Bubi. Halamannya tulis bahasa Arab, jadi tulis bahasa Arab, tanggalnya pun bahasa Arab Bapak Ibu ya. Jangan ada lagi yang berbahasa Indonesia. Dan guru-gurunya pun harus dipanggil Ustadz dan Ustazah lah Bapak Ibu, jangan lagi Ibu. Ustadz, Ustazah. Dipanggil Ustadz kah? Dipanggil Ustadz Ustazah kalau di sekolahan. Nah, Ibu misalnya. Bapak ada yang lagi bila Ibu di sekolahan toh. Bila di TK Quran Ustazah. Ya boleh. Dan kemudian ekta ini adalah ekta ini Bapak Ibu kalau bisa ini membaca sorangan Bapak Ibu, jangan dibantu-bantu. Dan kalau bisa ada pengujinya di TK unit masing-masing Bapak Ibu ya, supaya standarnya satu aja Bapak Ibu.
Karena misalnya kak guru gini lain, kak guru ini lain, nyata enak kak guru ini memang itu akan hendak eta terus. Jadi di sekolahan mun kawa, mun ada gue kan ada bapak juga. Mun kawa ditugaskan misalnya kepala sekolahnya kak penugasan ini eta tuh nanti itu ustadznya situ itu ustadznya itu. Jadinya ujian itu ketika ujiannya naik berarti sahih tuh naik. Lanjut, ini adalah kartu naik apa namanya? Kartu kartu naik tadi, kartu apa namanya nih? Makassar tadi Bapak Ibu. Nah, ada nih. Ini contohnya Bapak Ibu lah. Nah, ini misalnya kelancarannya lancar. Misalnya 80 di sini. Memutuskan misalnya nih. Naik jilid naik Iqra 3 misalnya itu. Tanda tangan orang tuanya, tangan wali kelasnya, tanda tangan mengujinya. Dan ini harus tanda tangan orang tuanya. Artinya orang tuanya tahu nih anaknya ini Iqra berapa dah. Ini kebanyakan orang tuanya udah tahu. Kau Iqra berapa sudah. Nah jadi lawan juga nyaman orang tuanya tahu nih bahwa nah menyelamat nih nenek Al-Quran nih, membawakan gurunya nasi nih ibaratnya sekolahan kayak itu nah buat. Kemudian ini ada tahapan mengajar di TPA, ada pembukaan, kemudian ada mengajarkan private. Bapak Ibu, private itu nih kayak tadi ayat kursi, baca surah, kemudian baca doa-doa sholat, dan yang terakhir itu private nya tadi ada penutup dan nasihat. Nasihat jangan sampai tertinggal Bapak Ibu lah. Ketika kita tuntung mengajarkan belajaran, jangan sampai kita diingat nasihat, karena nasihat ini Bapak Ibu diingat sampai tuha. Nah ibu ini menyuruh nih banyak sembahyang di rumah, jangan kada misalnya mengaji di rumah anak lah, karena mengaji itu akan ini misalnya menghafal anak lah, karena menghafal itu misalnya jadi hafiz itu nanti akan memberikan mahkota kepada orang tuanya masing-masing. Dijelaskan Bapak Ibu, karena guru itu pasti banyak nasihat Bapak Ibu. Kemudian bismillah ini. Nah untuk duduk santrinya ini kondisional aja Bapak Ibu. Kalau ruangannya besar seperti ini buat nyaman aja, nah dimana-mana kan duduknya lah bisa-bisa saja. Tapi yang TK-nya halus buat banyak lubang-lubang ibaratnya di mana-mana di ujung-ujung tuh kondisional aja, kada mesti terkait dengan itu. Nah jadi terakhir adalah saran ulun keberhasilan murid dalam belajar sangat dipengaruhi oleh sikap dan kesungguhan seorang guru ketika mengelola kegiatan belajar mengajar. Mohon maaf dan lahir batin. Akhirnya habis materi ulun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kembalikan ke